Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Anda lihat di sini, ya. OJK minta perbankan blokir rekening aktivitas kejahatan dan judi online. Kejahatan ini kan macam-macam. Pinjol, ya. Pinjolnya jangan hanya yang ilegal saja. Yang legal juga banyak loh kejahatannya. OJK itu seakan-akan cuma taunya pinjol ilegal. Seakan-akan pinjol legal itu dewa bagi mereka. Seakan-akan pinjol legal itu tidak pernah sedikit pun melakukan kesalahan. Ya, tidak pernah keluar dari jalur. Berarti kasus-kasus yang viral selama ini itu hanya omong kosong doang. Mulai dari orderan fiktif, pengiriman GoFood ini segala macam banyak. Apakah itu cuma hoax doang gitu loh? Ya, seakan-akan OJK hanya mendewakan pinjol legal dan mengibliskan atau mensetankan pinjol ilegal gitu loh. Ya. Oke, kita bacain dulu buat teman-teman semuanya biar kita paham arah OJK ini kemana. Siaran pers, OJK minta perbankan blokir rekening aktivitas kejahatan dan judi online. Oke, ini bagus ini sebenarnya ya. OJK minta perbankan blokir aktivitas kejahatan dan judi online. Jakarta 16 Desember 2023. Otoritas Jasa Keuangan OJK senantiasa menjaga integritas sistem keuangan dengan membersihkan penggunaan perbankan dari kegiatan kejahatan seperti memfasilitasi judi online maupun sarana pencucian uang. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang TPPU dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang P2SK, OJK bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait serta industri keuangan berusaha untuk terus memerangi praktek-praktek yang merugikan masyarakat dan merusak reputasi serta integritas sistem keuangan. Ya, ini kata OJK. Terkait serta industri keuangan berusaha untuk terus memerangi praktek-praktek yang merugikan masyarakat. Emang pinjol-pinjol ini menguntungkan masyarakat? Ya, coba dulu isi teman-teman semuanya di kolom komentar dan Anda lihat di sini. Itu saya coba. Ya, saya jelaskan sama Anda di situ. Keuangan di sini serta industri keuangan berusaha untuk terus memerangi praktek-praktek yang merugikan masyarakat dan merusak reputasi serta integritas sistem keuangan. Pertanyaan saya adalah, apakah pinjol legal itu bermanfaat bagi masyarakat? Ya, atau malah sebaliknya, sesuai dengan Undang-Undang P2SK ini bahwa memerangi praktek-praktek yang merugikan masyarakat. Pinjol itu merugikan apa menguntungkan? Isi di kolom komentar. Berdasarkan Undang-Undang P2SK tersebut, OJK berwenang memerintahkan bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu sejalan dengan amanah tersebut sekaligus menegakkan komitmen untuk menjaga integritas sistem keuangan. OJK telah memerintahkan perbankan untuk memblokir rekening-rekening yang teridentifikasi digunakan untuk kegiatan ilegal termasuk judi online. Ya, masih yang disampaikan itu soal ilegal. Ya, oke lah, ilegal dan judi online ya. Menurut Dian, industri perbankan Indonesia juga memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung upaya pemberantasan judi online, antara lain dengan melakukan pemblokiran rekening sesuai dengan perintah OJK. Termasuk melakukan identifikasi, menyediakan tol, dan monitoring terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Di samping itu, OJK juga meminta bank untuk meningkatkan customer dan CDD atau EDD untuk mengidentifikasi apakah nasabah atau calon nasabah masuk dalam daftar judi online atau tindak pidana lain melalui perbankan. Selain atas permintaan OJK, bank juga melakukan analisis dan pemblokiran rekening secara mandiri. Pemblokiran rekening bank merupakan salah satu upaya meminimalisir dan membatasi ruang gerak terlaksananya transaksi judi online melalui sistem perbankan. Informasi rekening yang diduga terkait dengan judi online dan teknis pemblokiran rekening dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, antara lain Kementerian Kominfo dan Industri Perbankan. Dian juga menekankan jika terdapat ketidaksesuaian transaksi dengan profil karakteristik atau pola transaksi biasa,
bank harus segera mengambil tindakan yang tepat termasuk pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Di dalam situasi tertentu, bank dapat melakukan penghentian sementara transaksi dan pemblokiran rekening apabila terdapat perintah dari aparat penegak hukum maupun lembaga kementerian atau otoritas terkait termasuk OJK, kata Dian. Selain pemblokiran rekening bank, OJK juga melakukan upaya-upaya lain pemberantasan judi online, antara lain pembinaan secara khusus kepada perbankan tentang judi online, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online, serta kerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi antara OJK dan stakeholders terkait. Diharapkan pemberantasan judi online di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan masif guna terus memperkuat integritas. Memang nggak dibahas pinjol sama sekali ya. OJK juga telah menerbitkan peraturan OJK nomor 8 tahun 2023 tentang penerapan program anti pencucian uang. Oke. Terbaru, OJK juga menerbitkan POJK nomor 17 2023 tentang penerapan tata kelola bank. Oke. Saya mengapresiasi dengan apa yang dilakukan oleh OJK. OJK meminta perbankan memblokir rekening aktivitas kejahatan dan judi online. Cuman di sini ya, sesuai dengan undang-undang TPPU ini ya, atau undang-undang P2SK ini, yang mana di sini dia akan memerangi praktek-praktek yang merugikan masyarakat. Pertanyaan saya sama OJK, pinjol itu merugikan masyarakat atau menguntungkan masyarakat? Kalau memang masyarakat diuntungkan dengan karena pinjol, masyarakat yang di bagian mana yang diuntungkan dengan adanya pinjol? Ya, bukankah pinjol juga salah satu termasuk dengan praktek-praktek yang merugikan masyarakat? Ya, dari segi mana mereka merugikan? Mereka menawarkan iklan yang sedemikian rupa dengan bunga dan denda yang serendah mungkin. Dan begitu masyarakat melakukan peminjaman, fakta yang terjadi di iklan tidak sesuai dengan yang mereka dapatkan setelah melakukan peminjaman. Apakah itu dimasukkan praktek yang bermanfaat atau praktek yang merugikan? Ya, contoh, nomor Anda dipakai sudah berapa tahun? Ya, ada limit sekian, ada limit sekian. Ya, dengan pembayaran bisa 12 kali. Anggapan orang 12 kali ini selama 12 bulan gitu loh, selama 1 tahun. Ternyata 12 kali itu 2 kali dalam sebulan. Itu praktek yang bermanfaat atau praktek yang menguntungkan? Atau praktek yang merugikan? Ya, kalau memang kita mengacu kepada Undang-Undang P2SK, OJK bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait serta industri keuangan berusaha untuk terus memerangi praktek-praktek yang merugikan masyarakat dan merusak reputasi serta integritas keuangan. Ya, coba dulu dari teman-teman semuanya, saya penasaran gitu loh. OJK sampai detik ini masih mengakui pinjol itu bermanfaat. Bahkan yang terbaru, yang kemarin-kemarin saya juga membahas karena OJK menyampaikan banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu diri, akhirnya saya bahas. Dan sekarang mereka munculkan juga dari Undang-Undang P2SK, ternyata ada di sini memerangi praktek-praktek yang merugikan masyarakat. Makanya saya munculkan pertanyaan seperti tadi. Kalau OJK belum paham soal pinjol, pinjol itu melebihi dari judi online dan mengefek kepada orang suatu kecanduan gitu loh. Orang yang gali lubang tutup lubang itu kan kecanduan. Sudah keterbiasaan mereka. Itu diakibatkan apa? Memang itu sebuah kebiasaan, tapi kemudahan dari iklan yang ditawarkan dengan gimmick dan tipuan muslihat dari pinjol-pinjol ini menjadi pemicu orang untuk mengarah ke situ. Ya, bagaimana dengan program OJK yang mau kerjasama antara OJK, Google, dan Meta? Sudah jadi apa belum? Ya, yang katanya mau membasmi. Habis itu yang kata OJK, banyak iklan pinjol yang tidak sesuai dengan kenyataan bertabur di internet. Bagaimana dengan hal itu? Ya, iklan yang selalu bertaburan ya udah pasti itu pinjol legal semua yang banyak. Kalau pinjol ilegal nggak beberapa. Pinjol legal yang paling menjamur. Dengan limit sekian puluh juta, bunga 80.000 sebulan. Itu di mana kita temukan? Ya. Denda per harinya nggak seberapa, bunganya sangat kecil, 0,0,0,0 nggak tahu kita lagi banyak nolnya. Akhirnya setelah meminjam sekian puluh jadinya.
Tahu nggak OJK dengan hal itu? Makanya saya bilangin, OJK bagus memerangi soal aktivitas-aktivitas kejahatan dan judi online itu bagus. Ya, judi online juga menghancurkan ekonomi masyarakat, efek kecanduan, orang-orang yang mengharapkan tentang ingin sukses dengan cara instan, padahal itu nggak ada gitu loh. Ya, kenapa kejahatan judi online itu diperangi? Karena akan berdampak buruk buat kedepannya. Kalau duit kita sudah habis, akhirnya apa lagi? Melakukan pencurian, tindak pidana kejahatan, dan macam-macam. Bagus untuk diperangi. Pinjol juga mengefek seperti itu. Bahkan banyak kasus-kasus yang viral mengakhiri hidup. Yang terbaru juga seperti itu, entah itu karena pinjol, tapi selalu dampaknya karena masalah hutang. Jadi literasi yang dilakukan OJK selama ini yang seperti apa itu literasinya? Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Ya, yang saya pertanyakan ya cuma itu aja, karena di sini dia aktivitas kejahatan dan judi online, habis itu di sini memerangi praktek-praktek yang merugikan masyarakat. Makanya saya pertanyakan, pinjol itu merugikan atau menguntungkan masyarakat? Isi di dalam kolom komentar. Kalau OJK tidak paham dengan faktanya, masuk ke YouTube saya, baca itu semua komentar yang ada. Jadi jangan menutup-nutupi. OJK bilangin pinjol ini bermanfaat, pinjol ini bagus, pinjam ke pinjol legal. Belum tentu. Cari dulu faktanya. Kenapa masyarakat selalu mengeluhkan dengan keadaan pinjol legal? Berarti ada program dan sistem yang tidak sehat, yang merugikan masyarakat. Ini PR OJK. Kalau OJK tidak mampu mengatasi, masyarakat bisa mengatasi. Dengan apa? Pinjam sebanyak-banyaknya pinjol legal, berhenti bayar. Seperti itu mengatasinya. Ya. Dulu Bapak dari Kominfo kan pernah menyampaikan juga 2018. Pinjam sebanyak-banyaknya pinjol ilegal, berhenti bayar. Saya menyampaikan pinjam sebanyak-banyaknya pinjol legal, berhenti juga bayar. Gimana gitu loh. Karena kejahatannya banyak. Penekanannya banyak. Silahkan OJK dicari tahu ke lapangannya, dan teman-teman isi di dalam komentar, di dalam kolom komentar, seperti apa kejahatan-kejahatannya itu. Benar nggak pinjol itu bermanfaat? Atau malah sebaliknya, kasih saya alasannya biar ada orang OJK yang belusukan ke sini mendapatkan jawaban yang pasti. Dan untuk Anda yang galbay, yang telat bayar, yang baru jatuh tempo, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Ya, jangan memikirkan resiko-resiko yang berat. Risiko gagal bayar pinjol itu cuma satu, BI checking, habis itu ditakut-takuti via telepon, via WhatsApp, via email. Putus komunikasinya, selesai masalah Anda dengan pinjol, fokus Anda bekerja mengumpulkan uang Anda, ke depannya jangan berhutang lagi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya, terutama yang masih panik. Dan bantu juga saya dengan mensupport channel ini, share juga video ini sebanyak-banyaknya, biar membuka lebih lebar mata petinggi-petinggi OJK. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.